Pernah nggak sih kamu merasa sudah mengenal seseorang seumur hidupmu, tapi ternyata selama ini kamu nggak benar-benar tahu siapa dia? Namaku Rendra, dan kisah ini tentang aku dan sahabat kecilku, Maya. Kami tumbuh bersama sejak SD. Rumah kami hanya berjarak 3 pintu. Maya adalah orang yang selalu ada di sisiku, dalam senang maupun susah. Dia tahu semua tentangku, bahkan sebelum aku sempat bercerita. Dan sejak dulu, aku pikir, dialah takdirku. Kami bersahabat selama lebih dari 20 tahun. Dan walau semua orang bilang kami jodoh, kami selalu bilang nggak mungkin. Sampai suatu hari, aku sadar, aku nggak bisa membayangkan masa depanku tanpa dia. Jadi di usia 30, aku melamarnya. Dan tanpa banyak kata, dia mengangguk. Hari itu, kami menikah. Tapi di balik senyum Maya, aku melihat ada sesuatu yang disembunyikan. Tatapannya seperti menyimpan tangis yang belum tumpah. Bahkan sebelum malam pernikahan kami usai, dia sempat berbisik lirih. Kalau suatu saat kamu tahu sesuatu tentang aku, jangan pergi ya. Aku hanya tertawa kecil. Kukira dia bercanda. Beberapa hari setelah itu, aku sedang merapikan lemari. Di bagian paling bawah, aku menemukan sebuah kotak kayu. Aku buka, dan isi di dalamnya membuatku terdiam. Ada foto seorang anak kecil, beberapa dokumen medis, dan satu lembar akta kelahiran. Nama anak itu Arka, usianya 9 tahun. Dan yang mengejutkan, nama belakang anak itu sama dengan milikku. Tapi, bukan aku ayah biologisnya. Hatiku berdebar tak karuan. Aku langsung menanyakan ini ke Maya. Wajahnya langsung pucat. Ia terduduk, dan akhirnya berkata, "Ran, ada hal yang selama ini aku simpan. Waktu kita masih kuliah, aku pernah mengalami kejadian yang membuatku takut dan bingung. Aku hamil, dan aku sembunyikan semuanya. Aku memutuskan melahirkan anak itu, lalu menitipkannya ke panti asuhan. Aku terlalu takut. Aku belum siap. Aku takut kehilangan kamu." Aku terdiam, ingin marah. Tapi lebih dari itu, aku merasa hancur. Bukan karena dia menyembunyikannya, tapi karena dia menanggung semua itu sendiri, selama bertahun-tahun. Tanpa ada yang tahu, tanpa aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus tahu lebih banyak tentang Arka. Maka aku mencarinya, dan ketika aku melihatnya di panti itu, jantungku berdegup keras. Anak itu mirip sekali dengan Maya. Bahkan caranya tertawa, seperti Maya waktu kecil. Aku mendekatinya, memperkenalkan diri. Dia menatapku polos, lalu bertanya, "Om siapa?" Saat itu, aku tak sanggup menjawab. Air mata jatuh begitu saja. "Aku, seseorang yang ingin ada di hidupmu," jawabku. Hari itu aku pulang ke rumah. Dan aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu Maya. Tapi aku bisa memilih masa depan kami. Dan masa depan itu, harus ada Arka di dalamnya. Aku dan Maya bicara banyak malam itu. Kami menangis, kami saling minta maaf. Dan akhirnya, kami membuat keputusan besar. Kami akan menjadi orang tua Arka. Bukan karena terpaksa, tapi karena kami mencintainya. Sekarang, hidup kami mungkin tak sempurna, tapi kami punya satu sama lain. Dan aku belajar satu hal. Cinta sejati bukan soal tahu segalanya, tapi tentang memilih tetap tinggal, meski kenyataan tak selalu seperti harapan. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, klik like dan bagikan ke orang yang kamu sayangi. Jangan lupa subscribe untuk kisah mengharukan lainnya yang bisa menggugah hati.